yafqahu qawli. Amma ba'du. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Hayyakumullahu ayyuhal hadirun. Hafizakumullahu jami'an. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair Ustaz. Alhamdulillah. Masyaallah ana bi khairin aidan. Naam. Nasallallahu an yakuna lana asihha wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah kembali kita dipertemukan pada kajian online pada malam hari ini bersama kita Ustadz Muhammad Sabri LC. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bikhair, alhamdulillah. Marhaban bikum ya Ustadz. Masya Allah. Intaha salatul asr hunak Ustadz. Nah, alhamdulillah. Ini antara Ustadz di masjid atau di ghurfah? عندنا في صلاة القراءة. Baik. Alhamdulillah kembali kita bertemu kembali lewat platform ini Zoom. Dan insya Allah kita akan melanjutkan kajian fikih kita. Tapi sebelum itu kita ingin menyampaikan beberapa adab terkait belajar online ini agar tetap mematikan mikrofon ketika kajian berlangsung. Bagi yang ingin membuka kamera untuk para ikhwan dipersilahkan. Nah, ketika Ustadz mempersilahkan untuk bertanya, maka silahkan untuk bertanya. Nah, untuk judul kemarin kita sudah sampai di sunah-sunah puasa atau setelahnya ya Ustadz ya? Terakhir tentang permasalahan orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan dan kafarat yang diterima. Baik. Insya Allah kita akan melanjutkan maudhu setelah maudhu tersebut. Nah, waktu yang tepat kami persilakan Ustaz Muhammad Sabri, hafizakallah, kalau tafaddal masykura wa ma'jura. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, segala puji bagi Allah yang masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad ibn Abdullah, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Khotifillah Allah di malam mulia ini, di tempat antum ya, di tempat kami masih terang benderang, tidak si sore hari. Ala kulli hal, kita memohon kepada Allah Subhanahu memberikan kepada kita hati-hati yang ikhlas, dan tidaklah kita melakukan setiap pergerakan melainkan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bermanfaat yang menghadirkan amalan saleh, sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, sebagaimana disebutkan dalam kitab Hilyah Thalibil Ilmi oleh Zaid Abu Bakar Abi Zaid afwan. Ya hatafal ilmu al-amala fa in ajabahu illa irtahala. Ilmu itu akan memanggil amalan. Apabila amalan itu hadir, maka ilmu akan tetap bersama kita. Jika tidak, maka ilmu tersebut akan pergi. Makanya cara terbaik untuk mengingat sebuah ilmu bukan dengan menghafalnya, tetapi dengan mengamalkan ilmu tersebut. Semoga Allah menjadikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang lahirnya amalan, kemudian dengan amalan tersebut Allah ridha kepada kita, dengan ridha Allah masukkan kita dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Qatifillah azakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan salah satu pembatal puasa dan kafaratnya, yaitu orang melakukan hubungan badan di siang Ramadan, berserta kafaratnya yang kita sebutkan secara berturut-turut, ya membebaskan budak, kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut, serta jika tidak mampu dan tidak memiliki uang untuk membebaskan budak, maka baginya untuk memberi makan 60 fakir miskin. Setiap fakir miskin berjumlah 1 mud daripada kurma, atau sekitar setengah kilogram atau 600 gram yang disebutkan oleh para ulama zaman sekarang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, kita akan lanjutkan.
Layar terlihat? Terlihat Ustaz. Baik, tamam. Nah, Tamam, lihat. tamam. Baik. Qala Abu Syuja' rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid darain. Allahumma arhamna wa li syaikhina wa li sami'in wa li hadirin wa li kafatin nasi ajma'in. Wa man mata alaihi wa alaihi siyamun min Ramadan ut'ima anhu li kulli yaumin muddun. Setelah membahas tentang kafarat bagi orang yang melakukan hubungan badan di siang Ramadan, maka Abu Syuja' menyebutkan bagi orang yang meninggal, ya, wa man mata wa alaihi siyamun min Ramadan, bagi orang yang meninggal dan ia masih memiliki hutang, belum sempat melakukan qada, ya, terhadap puasa Ramadannya, ud'ima anhu likulli yaumin muddun, maka walinya hendaknya memberikan makanan berdasarkan jumlah hari yang dia belum qada tersebut, berdasarkan jumlah hari yang dia tinggalkan, satu hari satu mud makanan. Jadi jika seseorang meninggal, kemudian dia belum sempat mengqada puasa yang dia tinggalkan karena udzur, karena dia sakit, karena dia halangan, ya, haid, ya, dan seterusnya, maka dihitung jumlah harinya. Misalkan dia belum sempat mengqada 10 hari dan dia sudah meninggal, maka walinya memberi makan kepada 10 orang fakir miskin, ya, setiap orang diberikan satu mud, ya, atau seperti anak katakan, boleh diberikan satu porsi makan berisi nasi, ya, dan seluruh lauk pauknya diberikan kepada, ya, seorang fakir miskin. Jadi satu hari satu orang, maka 10 hari diberikan kepada 10 orang, atau diberikan kepada orang yang sama selama 10 hari. Jadi setiap hari diberikan satu bungkus kepada orang yang sama selama 10 hari. Baik. Begitu pula Syekh menyebutkan, ya, wa syaikhu in ajiza anis shaumi yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Begitu pula orang yang sudah tua dan tidak mampu untuk berpuasa, maka dia boleh berbuka dan ia membayar fidyah atau memberikan makanan berdasarkan jumlah hari yang dia tinggalkan, satu mud kepada seorang fakir miskin. Jadi ada beberapa poin di sini, ya. Yang pertama, meninggal sebelum sempat qada. Ya, maka walinya, ya, bagi wali memberikan satu mud kepada seorang yang miskin atau fakir, ya, berdasarkan jumlah hari. Maka jika 10 hari ditinggalkan, maka dia memberikan 10 mud, atau sekitar setengah kilogram dari makanan pokok, atau bisa kita katakan juga diberikan, ya, satu porsi makanan. Kemudian poin kedua, Abu Syuja' menyebutkan orang yang sudah tua atau udzur, ya, dan tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka hukumnya sama, yaitu memberikan satu mud makanan setiap hari yang dia tinggalkan. Satu mud satu hari. Berarti kalau 2 hari 2 mud dan seterusnya. Ya, kemudian poin yang ketiga, Abu Syuja' menyebutkan wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihim al qada. Ini pertanyaan yang sudah ditanyakan, ya, oleh saudara kita di pertemuan yang lalu dan kita sudah jawab, namun tidak apa kita ulang kembali. Sebenarnya disebutkan oleh para ahli hikmah, inna fil i'adah ifahdah, sesungguhnya pada pengulangan itu terdapat faedah. Dan seorang yang hamil ataupun yang menyusui, maka mereka memiliki beberapa keadaan, ya. Jika seandainya mereka berbuka puasa karena memang tidak sanggup berpuasa, ya, lemah, ya, dirinya sendiri yang lemah, maka kewajibannya hanyalah untuk mengqadha. Namun jika seandainya orang yang hamil, wanita yang hamil atau wanita yang sedang menyusui,
ia berbuka puasa bukan karena alasan dirinya, tetapi dikarenakan ia khawatir nanti bayinya akan kekurangan gizi, atau misalkan jika seandainya sedang menyusui, bayinya tidak akan mendapatkan ASI yang cukup dikarenakan ibunya berpuasa. Maka dalam pendapat mazhab Syafi'i, bagi keduanya untuk mengqadha plus memberikan makanan 1 hari 1 mud berdasarkan jumlah hari yang dia tinggalkan. Ya. Jadi poin ketiga, wanita hamil atau menyusui. Ya. Bagaimana keadaannya jika buka puasa karena dirinya? Kenapa buka puasa? Karena memang lemah, nggak sanggup ya, muntah-muntah, atau memang karena anaknya menyusui sehingga dia lemah, tidak sanggup berpuasa, maka kewajibannya hanyalah qadha saja. Ya. Jika seandainya karena anaknya, disebabkan anaknya, karena dia tak khawatir janinnya akan bermasalah, kekurangan gizi, khawatir bayinya akan kekurangan asupan ASI karena dia tidak makan, maka baginya qadha plus ya fidyah, atau yang kita sebutkan tadi, memberikan makanan berdasarkan jumlah hari yang ia tinggalkan 1 mud kepada seorang fakir miskin. Ya. Kemudian poin yang keempat, Syekh menyebutkan wal maridu wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyan. Seorang yang sakit ataupun musafir, ya, maka bagi keduanya boleh untuk berbuka dan kewajibannya hanyalah qadha. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ayatnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka bagi orang yang sedang sakit ya, atau dia sedang safar, maka dia boleh berbuka ya, dan baginya untuk menghitung jumlah hari yang dia tinggalkan dan menggantinya di hari yang lain. Maka itu 4 poin yang disebutkan oleh Abu Syuja berdasarkan keadaan orang-orang yang meninggalkan puasa. Maka orang yang meninggalkan puasa dikarenakan uzur, karena dia haid ya, atau dia sakit, atau sebab-sebab yang lain, kemudian dia meninggal dan belum sempat untuk mengqadha puasanya, maka bagi walinya untuk membayar fidyah berdasarkan jumlah hari yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal tersebut. Ya, 1 hari 1 mud makanan diberikan kepada seorang fakir miskin. Kemudian keadaan yang kedua, bagi orang yang sudah tua atau uzur, ya, atau bisa kita katakan juga orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhan lagi, sakitnya sudah menahun, ya, sakitnya sangat parah, dan dokter mengatakan atau ahli mengatakan sepertinya memang tidak ada obat untuk penyakitnya. Maka orang yang sakit yang seperti itu dan tidak sanggup berpuasa, dan orang yang tua tadi, maka bagi keduanya hanya memberikan fidyah 1 mud makanan kepada seorang fakir miskin berdasarkan jumlah hari yang mereka tinggalkan tanpa harus mengqadha. Kemudian keadaan yang ketiga, yaitu wanita yang hamil atau menyusui yang meninggalkan puasa, maka ini ada tafsil ya, ada perincian. Jika seandainya peninggalan atau penyebab ditinggalkannya puasa dikarenakan dirinya sendiri, karena memang lemah, tidak sanggup berpuasa, maka cukup mengqadha saja. Namun jika seandainya penyebab meninggalkan puasa dikarenakan khawatir terhadap kesehatan anaknya, khawatir terhadap nutrisi yang diterima oleh anaknya atau janinnya atau bayinya, maka mereka harus mengqadha plus membayar fidyah. Kemudian yang keempat, bagi orang musafir atau yang sakit biasa ya, bukan sakit yang tidak ada obat atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhan. Misalkan dia hanyalah sakit katakanlah tipes ya, di bulan Ramadan misalkan selama 10 hari. Tentunya tipes tidak berlangsung terus-menerus ya. Maka setelah sembuh ia wajib mengqadha. Begitu pula seorang musafir, maka ia boleh berbuka puasa dan mengqadha jumlah hari yang mereka tinggalkan. Jelas?
Atau ada pertanyaan berkaitan dengan ini? Jelas ya? Jelas Ustaz. Barakallahu fikum. Baik. Pembahasan terakhir dalam kitab Siyam ini, pembahasan tentang bab puasa ini sebagai munasabah ya, karena dalam puasa ada amalan yang namanya i'tikaf. Maka i'tikaf disebutkan dalam bab puasa atau dalam pembahasan puasa dikarenakan ia berlangsung di bulan puasa. Maka para ulama terkadang membahas sesuatu itu berdasarkan munasabah, kecocokan, ya, memang cocok dibahas saat itu. Makanya ketika kita belajar fikih, ya, sebagaimana fikih Syafi'i ini atau fikih Matan Abi Syuja ini, hal pertama yang kita pelajari apa? Apa hal pertama yang kita pelajari dalam fikih atau dalam kitab ini? Ada yang masih ingat? Bersuci. Ya, bersuci, terkhusus tentang air ya. Pembahasan tentang anwa'ul miyah, jenis-jenis air. Kenapa? Maka kembali mungkin ana ingin membuat pola cara berpikir kita tentang fikih ya, membangun pemetaan pemikiran kita. Jadi yang perlu kita pahami, fikih itu membahas tentang rukun Islam. Yang kita semua tahu rukun Islam itu ada 5, syahadatain, 2 syahadat, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Maka pembahasan fikih itu berdasarkan urutan dari rukun Islam. Ya, meskipun rukun yang pertama itu tidak dibahas dalam permasalahan fikih, namun dibahas khusus dalam permasalahan akidah. Meskipun sebagian ulama ada yang masukkan nanti bab akidah ini dalam kitab fikih mereka berdasarkan ahamiyah karena sangat penting. Karena seseorang tidak diterima salatnya, puasanya maupun zakat serta hajinya jika seandainya dia tidak memiliki pemahaman yang benar tentang ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita katakan pembahasan pertama dalam fikih ialah salat, maka salat itu ada syaratnya. Dan syarat itu muqaddam alal masyrut. Syarat itu harus dibahas terlebih dahulu sebelum disebutkan sesuatu yang ia syaratkan. Ya. Misalkan ana katakan kepada antum, boleh masuk ke dalam rumah saya jika seandainya kalian sudah mandi. Maka tidak mungkin masuk rumah dulu baru mandi. Maka harus mandi baru masuk rumah. Begitu pula ketika kita ingin membahas tentang salat, ya, salat itu ada syaratnya, salah satunya ialah taharah, bersuci. Maka ketika kita ingin salat, pembahasan pertama bukanlah salatnya, tapi bagaimana sih cara untuk bersuci. Dan bersuci itu ialah menggunakan air, maka paling cocok pembahasan pertama ialah jenis-jenis air. Ya, sedangkan kemudian berikutnya pasti pembahasan tentang tempat atau bejana tempat mengisi air. Kenapa? Karena air merupakan benda cair, tidak bisa berdiri sendiri, maka dia butuh kepada tempat. Maka kecocokan pula atau munasabah pula setelah membahas tentang air, para ulama membahas tentang tempat untuk mengisi air. Begitu pula di sini, setelah membahas tentang puasa, ya, karena amalan i'tikaf dilaksanakan di bulan puasa, maka para ulama langsung menyebut pembahasan i'tikaf meskipun sebenarnya tidak ada hubungan antara i'tikaf itu dengan puasa. Artinya seseorang berpuasa tanpa i'tikaf itu boleh, begitu pula i'tikaf tanpa puasa pun diperbolehkan. Namun karena keseringan i'tikaf dilaksanakan di bulan puasa, maka salah satu bentuk ya kecocokan ya pas sekali pembahasannya dibahas di bulan dalam pembahasan puasa. Baik. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Abu Syuja menyebutkan faslun fil i'tikaf. Pasal tentang i'tikaf. I'tikaf. Ini kalimat yang sering kita dengar. Apa itu i'tikaf? Berdiam diri. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Secara bahasa, secara etimologi, ya, itu berarti berdiam diri atau iqamah, ya. I'tikaf artinya diam. Sedangkan secara terminologi, i'tikaf ialah al-lubthu
fil masjidi bi niyatin makhsusah. Berdiam diri di masjid dengan niat ibadah. Artinya, ketika disebutkan tadi berdiam diri itu umum. Namun dalam istilah syariat, i'tikaf hanya dianggap i'tikaf, baru dinamakan i'tikaf ketika seseorang berdiam diri dalam masjid. Artinya ketika dia berdiam diri di dalam rumahnya, di dalam kamarnya, ya, di dalam tokonya, atau dimanapun itu selain masjid, itu tidak dikatakan i'tikaf. Namun baru dinamakan i'tikaf ketika dia berdiam diri di dalam masjid. Ya. Maka di sini Abu Syuja' menyebutkan wal i'tikafu sunnatun mustahabbah. Hukumnya, hukum i'tikaf itu ialah sunnah. Ini sunnah dalam pembahasan fikih. Ya, ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Yaitu maksudnya suatu amalan yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak dihukum pelakunya. Melakukan mendapatkan pahala, meninggalkan tidak berdosa. Baik. Hukum i'tikaf baru menjadi wajib dengan satu alasan. Kapan itu jadi wajib? Ada yang bisa menjawab? Kapan i'tikaf yang sunnah ini berubah hukumnya menjadi wajib? Ya, nazar. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ketika i'tikaf ini menjadi nazar, ketika dinazarkan. Ya. Misalkan seorang mengatakan, saya bernazar jika saya bernazar akan i'tikaf selama 10 hari di bulan Ramadan di masjid fulani misalkan, atau di masjid ini, atau di masjid kampung. Maka itu menjadi hukum wajib. Ya, meskipun nanti masalah nazar ini para ulama mengatakan hukum dasarnya ialah tidak dianjurkan untuk bernazar. Tidak dianjurkan untuk bernazar. Namun ketika seorang sudah bernazar, wajib baginya untuk melakukan wafa, untuk melaksanakan nazar yang dia sebutkan. Sehingga Allah menyebutkan orang-orang yang melaksanakan nazar itu orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya. Allah mengatakan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Sebelumnya Allah menyebutkan tentang abrar dalam surat Al-Insan di sini. Allah menyebutkan orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik yang Allah masukkan ke dalam surganya. Salah satu ciri-ciri mereka ialah yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka adalah orang-orang yang apabila mereka bernazar, mereka akan melaksanakan nazar tersebut. Kenapa? Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira? Karena mereka takut terhadap hari kiamat, yang pada hari kiamat tersebut banyak sekali azab ataupun keburukan. Ya. Maka salah satu sifat mereka ialah orang-orang yang apabila bernazar, mereka menyempurnakan atau melaksanakan apa yang mereka nazarkan. Baik, hukum dasarnya kita katakan tadi ialah sunnah, baru berubah menjadi wajib ketika ia dinazarkan. Kemudian Abu Syuja' menyebutkan walahu syartan. Ya. Ada dua syarat sah i'tikaf. Ya, syarat sahnya. Yang pertama, Syekh menyebutkan niat. Kemudian yang kedua, al-lubthu fil masjid, yaitu berdiam diri di masjid. Pembahasan tentang i'tikaf yang lebih panjang tentunya akan kita dapatkan di kitab Mutawalah, ya, kita pembahasan yang panjang insyaallah. Namun beliau hanya menyebutkan secara ringkas saja. Secara ringkas, i'tikaf baru dikatakan sebagai i'tikaf yang sah apabila dia memenuhi dua syarat. Yang pertama, seseorang melaksanakannya dengan niat, kemudian dia melakukannya di dalam masjid, di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita katakan yang membedakan antara ibadah dengan adat dengan kebiasaan ialah niat. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian kita katakan i'tikaf, baru dikatakan i'tikaf secara makna syar'i apabila dilaksanakan di dalam masjid. Maka apabila kedua syarat ini tidak terlaksana, maka seseorang tidak disebut sebagai
mu'takif atau orang yang melakukan i'tikaf. Baik. Kemudian di penggalan terakhir Abu Syuja' menyebutkan wala yakhruju min al-i'tikafil mandhur illa li hajatil insan aw 'udhrin min haidin aw maradin la yumkinul muqamu ma'ahu wa yabtulu bil wat'i. Ketika kita sebutkan tadi hukum i'tikaf berubah menjadi wajib, maka seseorang yang melaksanakan i'tikaf karena nazarnya yang berubah menjadi wajib tadi, maka dia tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk memenuhi hajat. Apa hajat? Misalkan ia tidak ada yang tidak ada yang memberikan makanan, tidak ada yang mengantarkan makanan kepadanya di dalam masjid, maka ketika datang waktu makan, misalkan berbuka puasa, misalkan di bulan puasa, maka dia boleh keluar untuk makan. Setelah selesai makan, maka dia harus kembali ke dalam masjid. Atau untuk kebutuhan lainnya, misalkan ia harus keluar untuk buang hajat, untuk ke toilet, BAB maupun buang air kecil, ya, maka itu diperbolehkan. Atau misalkan untuk keperluan yang lain, dia dipanggil untuk kepentingan misalkan pemeriksaan polisi, ya, untuk menjadi saksi dan seterusnya. Intinya, jika seandainya itu untuk hajah, untuk kebutuhan, maka itu tidak membatalkan i'tikaf. Namun jika dia keluar dari masjid bukan karena kebutuhan, maka i'tikafnya batal. Baik. Au udhrin, atau ia keluar dari masjid disebabkan udzur. Udzur yang menghalanginya untuk bisa tinggal di masjid. Misalkan seorang perempuan yang ketika dia bernazar untuk i'tikaf 10 hari di bulan Ramadan misalkan, ternyata ketika dia sedang i'tikaf, maka datanglah haid, ya, halangan. Maka ia boleh keluar dari masjid. Au maradin, atau dia sakit. Tiba-tiba setelah 2 hari i'tikaf misalkan datang sakitnya dan harus diopname, maka dia boleh keluar untuk berobat dan i'tikafnya tidak dianggap batal karena yang menyebabkan dia keluar ialah udzur ataupun sakit tadi. Baik. Kemudian poin terakhir Abu Syuja' menyebutkan wa yabtulu bil wat'i, i'tikaf itu akan batal apabila orang yang mu'takif, orang yang sedang beriktikaf melaksanakan hubungan badan. Sehingga Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Janganlah kalian, ya, melakukan mubasyarah, menyentuh istri-istri kalian sedangkan kalian sedang ya. Janganlah kalian menyentuh istri-istri kalian sedangkan kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Karena jangankan membatalkan i'tikaf, perbuatan yang seperti itu bahkan jika seandainya kita bukan termasuk orang yang sedang i'tikaf, itu tidak layak dilaksanakan di dalam masjid, ya, tidak layak dilaksanakan di dalam masjid. Namun tentunya syaitan itu ada saja caranya. Mungkin di tempat-tempat yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala malah pasangan-pasangan kita menjadi orang-orang yang biasa saja, tidak menarik, ya. Ya, namun di tempat yang terlarang, di waktu-waktu yang terlarang, saat puasa, ya, saat di masjid dan seterusnya, malah istri kita atau pasangan-pasangan kita menjadi orang-orang yang sangat menarik sehingga menimbulkan syahwat atau menyebabkan syahwat itu terjadi. Bahkan disebutkan ada orang yang bertanya, ya, pada masa haji. Jadi ketika musim haji itu di Makkah maupun di Madinah, nanti ada Mamlakah Arabiyah Saudiyah, kerajaan Arab Saudi itu mengutus beberapa masyayikh, beberapa ulama untuk menjadi mufti, menjadi ustadz lah begitu, ya, mufti yang memberikan fatwa di dalam permasalahan haji. Jadi jika kita punya permasalahan, kita bisa datang kepada dari tahun mereka tunggu tadi. mohon maaf, tolong mikrofonnya. Barakallahu fikum. Baik. Kembali kita katakan tadi, munasabah, ya, kita ceritakan tadi sedikit karena kita katakan dengan melakukan hubungan badan i'tikaf itu menjadi batal, ya, karena melakukan hubungan badan berdasarkan firman Allah yang disebutkan tadi. Menceritakan tadi di masa-masa haji itu banyak para ulama dikirim oleh Mamlakah Saudiyah
kerajaan Arab Saudi untuk menjadi pembimbing dalam urusan haji. Jadi ada permasalahan, silakan bertanya kepada mereka, mereka akan memberikan jawaban insya Allah seperti itu. Maka salah satu orang yang bertanya, menanyakan, wahai ya Syekhana, wahai Syekh, apa yang harus saya lakukan? Apa hukuman bagi saya atau bagaimana kafarat yang harus saya laksanakan? Saya melakukan hubungan badan dengan istri saya di belakang pintu di antara pintu-pintu Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram itu punya banyak pintu ya. Jadi dia sempat-sempatnya melakukan hubungan badan dengan istrinya di belakang pintu Masjidil Haram. Maka Syekh yang ketika itu ditanyakan pun terkejut ya, merasa heran. Maka beliau menjawab, bagaimana engkau bisa melakukannya? Sedangkan kami, jangankan untuk melakukan hubungan badan, untuk cari tempat sholat saja susah. Karena ketika datang waktu sholat itu di lebih-lebih lagi di musim-musim haji, itu masjid penuh. Jadi sesak penuh dengan manusia. Untuk sholat saja susah cari tempatnya. Bagaimana seseorang punya kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Namun begitulah intinya, ketika syaitan datang menggoda manusia, ada saja cara yang dia perlihatkan kepada orang yang mungkin tidak difikirkan oleh siapapun. Maka dari itu, kita harus memperhatikan tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Begitu kiranya ini dengan berakhirnya bab i'tikaf ini atau pembahasan tentang i'tikaf ini, maka berakhir pula pembahasan kita tentang bab puasa. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan tentang ini? Sebelum kita lanjutkan. Atau sudah jelas? Bismillah. Afwan Ustaz, boleh bertanya? Tafadhali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, yang mau saya tanyakan, jika misalnya saya memiliki hutang puasa, tetapi hutang puasanya misalnya sudah beberapa tahun ke belakang gitu, sudah beberapa kali Ramadan gitu, dikarenakan kelalaian Ustaz misal gitu. Nah itu bagaimana Ustaz? Baik. Barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk membayar hutang-hutang puasa kita yang telah kita tinggalkan. Baik, berkaitan dengan hal tersebut, para ulama ini berbeda pendapat ya. Namun ala kulli hal yang sudah jelas yang mereka sepakat semuanya bahwasanya kewajiban seorang mukmin atau mukminah ketika dia meninggalkan puasa, maka kewajibannya ialah untuk mengqadha jumlah hari yang telah ia tinggalkan. Ya. Berapapun jumlahnya dan berapapun sudah lamanya. 10 tahunkah, 2 tahun atau 5 tahun, intinya ia harus mengqadha apa yang telah ia tinggalkan. Karena itu telah wajib pada zimmahnya. Allah telah wajibkan pada dirinya, sehingga kewajiban tersebut tidak akan bisa terangkat sampai dia melaksanakan kewajiban yang telah Allah wajibkan tersebut. Maka kewajiban yang telah disepakati oleh para ulama yang pertama ialah dia harus mengqadha. Ya, harus mengqadha jumlah hari yang pernah ia tinggalkan. Ustaz, sudah lama saya tinggalkan, sudah 10 tahun. Tidak ingat lagi saya jumlah puasanya berapa. Maka dalam mazhab Syafi'i mereka mengamalkan yang namanya ihtiyat. Ihtiyat itu jaga-jaga. Ya. Jaga-jaga. Maka jika seandainya dia ragu-ragu antara berapa ya kira-kira? Antara 5 hari, 7 hari, maka puasalah 7 hari untuk jaga-jaga. Ya. Jika seandainya ragu-ragu antara 10 atau berapa ya atau 15, maka puasalah 15 hari untuk jaga-jaga. Maka kewajiban pertama yang telah disepakati ya harus mengqadha jumlah hari yang dia tinggalkan. Nah, yang kedua, sebagian para ulama menyebutkan ketika dia mengqadha harus membayar fidyah plus. Karena sebagai bentuk kafarat hukuman baginya karena dia telah melewatkan ya tahun melewatkan beberapa tahun tidak mengqadha puasanya. Seharusnya puasa yang ditinggalkan tahun lalu itu telah selesai diqadha tahun ini sampai artinya sebelum masuk Ramadan berikutnya. Namun dia telah melewati beberapa Ramadan sedangkan puasanya belum diqadha, maka sebagai hukuman dia harus membayar fidyah plus qadha plus fidyah. Jadi misalkan dia meninggalkan 10 hari, maka dia harus mengqadha 10 hari dan memberikan makanan kepada 10 orang fakir miskin ya dengan jumlah 1 mud. Itu sebagian para ulama mengatakan demikian.
Sebagian yang lain mengatakan cukup qadha saja, karena itu yang sudah jelas dalil dan ayat-ayatnya. Adapun fidyah ini diperselisihkan. Namun jika memang kita memiliki harta yang lebih, maka silakan qadha plus fidyah. Jika memang seandainya itu tidak menjadi amalan yang menjadi artinya sesuatu yang diperselisihkan, namun setidaknya ketika kita memberikan fidyah kepada fakir miskin, insya Allah memberikan, anggaplah itu jika seandainya tidak memang fidyah itu tidak ada, maka itu menjadi sedekah kita kepada fakir miskin jika memang kita punya harta yang lebih. Namun ala kulli hal yang saya katakan tadi, yang disepakati ialah qadhanya. Ini yang disepakati. Adapun fidyah ini diperselisihkan, namun Anda katakan jika seandainya kita punya uang lebih, punya harta lebih, silakan laksanakan. Semoga Allah ya memberikan kepada kita pahala lebih jika seandainya memang fidyah itu ada, atau jika tidak ada, maka itu menjadi sedekah kita kepada fakir miskin. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Bisa dipahami? Alhamdulillah Paham, Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. Wa iyyakum. Ada yang lain? Ada pertanyaan di obrolan Ustaz. Baik. Moderator masih bersama kita? Nah, Ustaz, pun tadi Ana terlupa. Baik, barakallahu fiik. Bisa antum bacakan sebentar pertanyaan di Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada pertanyaan dari Akhi Zuhran Yusuf. Bagaimana bagi kerja keras di bawah terik matahari di siang Ramadan yang mereka tidak mampu berpuasa? Nah, mohon maaf wajib suaranya berpuasa. terputus, bisa diulangi? Nah, sekarang sudah jelas, Ustaz? Masih sedikit agak terpotong-potong suaranya, namun insya Allah bisa pahami. Fadhal. Pertanyaan dari Akhi Zuhran Yusuf. Bagaimana bagi kerja keras di bawah terik matahari di siang Ramadan yang mereka tidak mampu berpuasa? Apakah tetap wajib berpuasa? Ini tuh, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Orang yang bekerja di bawah terik matahari sehingga dia tidak mampu untuk berpuasa. Maka di sini itu keadaannya berbeda-beda setiap orang ya. Keadaannya berbeda-beda setiap orang. Karena itu kembali kenapa bisa hukumnya berbeda-beda dan para ulama berselisih pendapat tentang hal tersebut, kembali kepada maqasid syariah. Jadi salah satu, ini sedikit ya sebagai muqaddimah supaya bisa dipahami apa itu maqasid syariah. Jadi tidaklah hukum dalam Islam ini Allah berikan kepada kita, Allah perintahkan ini, Allah larang yang itu misalkan, melainkan untuk tujuan tertentu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah mensyariatkan kepada hambanya melainkan kebaikan, dan tidaklah yang dilarang melainkan keburukan. Dan Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah ingin memudahkan urusan kalian, Allah ingin kemudahan bagi kalian, dan Allah tidak menginginkan keburukan ataupun kesusahan bagi kalian. Sehingga para ulama menyebutkan ya, maqasid syariah atau tujuan-tujuan diberikannya syariat hukum, kenapa ada hukum ini, hukum itu ada 5 yang kubra. Khamsah maqasid al-kubra. Ada 5 tujuan utama penetapan syariat. Kenapa Allah memberikan syariat kepada kita atau memberikan hukum kepada kita. Jadi ada 5 tujuan utama. Ini dibahas dalam ilmu maqasid ya. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Ya, menjaga agama. Misalkan kenapa Allah mengharamkan kesyirikan, memerintahkan tauhid untuk menjaga agama Allah agar tetap ya menjadi agama yang hanif, menjaga agama yang lurus, yang qaim di atas wahdaniyah. Kemudian ada tujuan yang kedua ialah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Ya, kemudian yang ketiga itu menjaga
hifdzun nafs, hifdzud din, hifdzun nafs, hifdzul id, hifdzul mal, ya, menjaga kehormatan. Baik. Kemudian yang keempat, afwan, Anda lupa yang keempatnya. Anda coba bukakan kitabnya. Baik. Yang keempat ialah hifdzul aql, afwan, ya, menjaga akal atau menjaga pikiran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala misalkan mengharamkan khamar, mengharamkan narkoba dan seterusnya, tujuannya adalah untuk menjaga pikiran. Dan yang terakhir adalah hifdzul mal, menjaga harta. Maka setiap apa yang Allah perintahkan maupun apa yang Allah larang itu pasti ada hubungannya dengan 5 tujuan ini, karena ini menjadi tujuan al-kubra atau tujuan yang paling utama dalam penetapan syariat. Sehingga ketika membahas tentang pertanyaan tadi, ketika seseorang bekerja di bawah matahari yang sangat terik, ya, dan dia tidak sanggup berpuasa, atau apa yang harus dia lakukan ketika dia tidak sanggup berpuasa, bolehkah dia berbuka dan seterusnya. Maka para ulama membahas jika seandainya pekerjaannya itu, ya, hanyalah menjadi pekerjaan tahun itu saja. Misalkan kebetulan proyek yang dia lakukan pembangunan misalkan bendungan atau apalah itu. Ya, dan waktunya itu muhaddad, dibatasi dalam kurun waktu dua bulan atau 3 bulan misalkan, itu harus selesai. Dan di antara 3 bulan itu ternyata masuk bulan Ramadan. Ya, dan apabila dia berpuasa, dia pasti tidak akan sanggup, dia akan lemah atau bahkan akan menimbulkan mudarat terhadap dirinya sendiri. Ya, maka jika seandainya proyeknya itu hanya berlangsung 3 bulan, ya, tahun depan ia tidak akan proyek seperti itu lagi, ya, secara pemikirannya, maka ia boleh tidak berpuasa di tahun itu karena dia, ya, dengan tidak berpuasa di tahun itu, dia mampu untuk mengqadha di tahun depan, yang dengannya dia menjaga jiwanya dan menjaga hartanya. Dia dapat cukup uang, ya, untuk memberikan kepada keluarga, ya, dan anak-anaknya, dan dengannya dia menjaga jiwanya. Begitu. Jika seandainya proyeknya hanya berlangsung di tahun itu, tahun depan dia tidak kerja seperti itu lagi. Dan jika seandainya dia berpuasa, maka itu dapat memudaratkan jiwanya, maka itu dilarang, maka tidak boleh. Namun jika seandainya seseorang yang bekerja setiap tahun seperti itu, setiap tahun pasti proyeknya bulan puasa, maka itu pembahasannya lain. Maka menjaga agama itu jauh lebih besar keutamaannya ketimbang menjaga hal-hal yang lain. Artinya jika tiap tahun dia malah kerjanya di bulan puasa, maka perhatikan, cari kerja yang lain. Berusaha untuk mencari kerja yang lain yang tidak menimbulkan atau tidak menghabiskan banyak energi di bulan puasa. Maka dia harus berusaha dulu. Jika memang tidak dapat, baru ditanyakan nanti hukumnya. Namun dia harus berusaha mencari pekerjaan yang lain, karena pekerjaannya terus-menerus tiap tahun seperti itu, maka dia tidak berpuasa sama sekali. Maka ini tidak diperbolehkan. Atau dia berusaha untuk mencari pekerjaan sebelum bulan Ramadan, cari uang yang cukup untuk 2 bulan misalkan, sedangkan di bulan Ramadan dia sengaja untuk libur demi menjaga agamanya. Maka anak katakan tadi, keadaan orang yang seperti itu berbeda-beda, ya, berdasarkan tafsilat. Setiap orang punya keadaannya masing-masing. Jika seandainya hanya tahun itu saja dia bekerja keras, ya, atau proyeknya tahun itu saja, sedangkan tahun depan dia kosong, maka boleh dia berpuasa dan diqadha untuk tahun depan. Namun jika seandainya tiap tahun seperti itu, maka dia harus berusaha mencari pekerjaan yang lain, atau dia berusaha untuk bekerja sebelum Ramadan dan mencukupi untuk 2 bulan. Dan dia berpuasa di bulan Ramadan untuk menjaga agamanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bisa dipahami? Baik, Ustaz. Insyaallah bisa. Nah, Bagaimana ada soal yang lain Ustaz dari Alhamdulillah, Ustaz.
Jazakallah. Tafadhal. Wa iyyakum. Nah, alhamdulillah. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Ada soal berikutnya dari chat obrolan dari Gibran Haikal Akbar. Pertanyaannya, apa Ustaz izin bertanya kalau fidyah harus makanan atau bisa diganti dengan beras? Nah, Baik. Jadi para ulama di sini memberikan kelonggaran ya. Bisa diberikan makanan, bisa diberikan jadi makanan nasi sudah ada lauknya misalkan, boleh diganti pula dengan beras. Ya. Jadi pembahasan di sini luas insya Allah. Jadi boleh ada kelonggaran di sini boleh dengan makanan atau dengan makanan pokok yang belum dimasak. Allah taala alam bisawab. Karena dasarnya ialah qut ya, makanan pokok. Jadi para ulama nanti berselisih pendapat apa makanan pokoknya, apa maksudnya sudah dimasak atau belum dimasak dan seterusnya. Namun para sahabat mempraktekkan dengan kedua-duanya, di antaranya misalkan Anas bin Malik ketika beliau sudah tua. Anas bin Malik ini termasuk sahabat Nabi yang yang umurnya Allah panjangkan. Ya, beliau umurnya lebih 100 tahun ya. Sehingga ketika beliau sudah tua, maka beliau tidak sanggup lebih berpuasa, ya, maka apa yang beliau lakukan setelah selesai bulan Ramadan, beliau mengumpulkan 30 orang, dipanggil satu majelis, dan 30 orang tersebut langsung dibagikan makanan satu kali makan gitu. Jadi ibaratnya membuat seperti tasyakuran ya, memanggil orang 30 orang ya untuk makan makanan beliau dengan tujuan untuk membayar fidyah. Boleh dengan begitu, boleh pula dengan memberikan tadi beras. Kalau beras disebutkan oleh para ulama kita, disebutkan dalam kitab ini, kalau zaman sekarang mungkin sekitar ya 600 gram. 600 gram beras atau makanan pokok kita berikan. Allah taala alam bisawab. nah syukran Ustaz. Fadhal. Bagaimana Gibran? Oke. Maaf Ustaz, mungkin ada pertanyaan dari Anda pribadi. Ya, tafadhal. Wa ilam terkait ujibhu i'tikaf, faqul Ustaz. fal mas'ul rubama a'lamu min as-sa'il. La, fal mas'ul a'lamu min as-sa'il. Na'am. Tafadhal. Nah, Anda sering dengar tentang pembatalan i'tikaf ya Ustaz ya. Ya. Ketika tidak ada uzur kita keluar, kemudian i'tikafnya batal. Nah, untuk kembali ke i'tikaf berikutnya, apakah cukup dengan niat baru atau bagaimana setelah i'tikaf kita batal dengan hal yang membatalkan? Apakah cukup dengan niat baru kemudian kita masuk masjid atau dengan yang lainnya, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik. Maka kembali kepada i'tikaf yang kita bahas ya. Ada i'tikaf yang kita katakan i'tikaf sunnah, ada i'tikaf wajib. Ya. Hukum dasarnya i'tikaf ialah sunnah, kita katakan, baru menjadi wajib ketika dia bernazar untuk i'tikaf. Misalkan dia kita katakan i'tikaf yang wajib dulu. Misalkan dia bernazar akan beriktikaf 10 hari di bulan Ramadan. Dia tidak mentahdid, dia tidak memberikan hari apa. Intinya 10 hari, baik 10 di awal, 10 di tengah, atau 10 di akhir. 10 hari di Ramadan misalkan. Maka setelah dia iktikaf 5 hari, ya, katakanlah lebih spesifik ya, 10 hari di bulan Ramadan berturut-turut. Misalkan dia beriktikaf, bernazar seperti itu. Ya, maka setelah 5 hari misalkan dia iktikaf, ternyata dia keluar tanpa adanya uzur syar'i. Kenapa keluar? Sudah bosan di masjid. Ya, pengen misalkan atau nanti ada kepentingan lain. Misalkan pas bulan Ramadan ternyata sedang Piala Dunia, ingin nonton Ronaldo main bola misalkan. Nobar. Maka itu bukan uzur syar'i. Maka batallah i'tikafnya. Ketika batal i'tikafnya, karena dia mensyaratkan tadi berturut-turut, maka ini sudah batal. Artinya, ketika dia ingin kembali, dia harus
melaksanakan 10 hari ulang secara berturut-turut dengan niat baru. Seperti itu. Namun, jika seandainya iktikafnya hanyalah iktikaf sunnah, maka kita katakan ini kembali nanti hal sunnah idza syuri'a fihi yajibu al-itmam. Apakah sebuah sunnah, sebuah amalan sunnah apabila dilaksanakan itu wajib itmam, wajib sampai selesai atau tidak? Ya, wajib sampai selesai atau tidak. Para ulama berselisih pendapat di situ. Namun mazhab Syafi'i mengatakan tidak ada kewajiban untuk menyempurnakan sunnah meskipun dia telah dilaksanakan. Misalkan pembahasan ini, orang yang sudah mulai sholat, misalkan qobliyah sebelum subuh misal, kebetulan dia ke masjid agak telat, ya, dia sholat 1 rakaat, ya, baru masuk rakaat kedua ternyata muadzin sudah iqomah. Sang imam telah datang, sudah iqomah. Dan tentunya ketika iqomah telah dikumandangkan, itu tidak boleh lagi salat sunnah, harus batal salat sunnahnya, kemudian kita langsung salat bersama imam, salat subuh. Nah, apakah salat sunnah tadi itu harus disempurnakan atau tidak? Para ulama berselisih pendapat. Ya, dalam mazhab Malik itu wajib diqadha. Kenapa? Karena antum sudah mulai salat tadi, maka wajib sempurnakan. Maka setelah salat subuh itu dilaksanakan, qadha kembali salat sunnah tadi yang enggak selesai. Itu pendapat itu. Karena menurut mereka, suatu amalan, meskipun itu sunnah, apabila telah dilaksanakan, itu berubah menjadi wajib. Berdasarkan firman Allah, وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. Dan janganlah kalian membatalkan amalan kalian. Ya, namun dalam pendapat mazhab Syafi'i, mereka berpandangan sunnah tetaplah sunnah, meskipun telah dilaksanakan. Artinya tidak ada kewajiban bagi seseorang yang telah salat sunnah, enggak selesai tadi, untuk mengulang salat sunnahnya. Ya, selesai alhamdulillah, nggak selesai juga nggak mengapa. Maka kembali kepada ini, jika seandainya kita katakan ya iktikafnya iktikaf sunnah, maka tidak ada kewajiban baginya untuk menyempurnakan iktikaf sampai 10 hari misalkan. 5 hari dia keluar, sehari dia keluar. Ketika dia ingin kembali, maka kembali saja, maka dimulai dengan iktikaf yang baru, dengan niat yang baru. Seperti itu. Misalkan setelah 2 hari dia keluar lagi, maka tidak mengapa selama itu bukan i'tikaf wajib berdasarkan nazar yang dia telah nazarkan. Wallahu ta'ala alam. Bisa antum pahami? Nah, alhamdulillah. Mafhum, Ustaz. Jazakallah khair. Baik, ada yang lain? Bagaimana kita masuk ke pembahasan baru masalah haji, atau kita tunda di pertemuan yang akan datang? Kita cukupkan atau bagaimana? Atau ada pertanyaan? Bebas ya, kalau memang mau bertanya silakan berkaitan dengan pembahasan kita atau di luar pembahasan kita jika memang urgensinya dianggap memang sedang urgen nih, butuh misalkan, silakan ditanyakan. Atau bagaimana? Kita lanjutkan? Gimana ikhwah, ada pertanyaan lain? Bagi para peserta yang ada yang bertanya di luar judul ya, tidak apa, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya boleh? Tapi ini di luar judul kita, judul pembahasan. Izin Ustaz, kan seandainya kalau saya ini ada teman kan bertanya kayak gini kan, dia ini ikut apa namanya kayak pinjol itu Ustaz. Kan pinjol itu kan termasuk riba tuh kan. Nah, terus juga dia ini apa namanya gak hapus akses untuk masuk ke pinjol tadi. Nah, terus gimana cara dia melunasi hutang itu kan? Masih ada tuh hutangnya. Terus untuk masuk ke akunnya pinjolin tadi kan, berarti tertahan gitu. Apa namanya maksudnya tuh? Dia tuh nggak bisa untuk bayar itu. Gimana itu kira-kira? Agak bingung juga soalnya. Barakallahu Baik. fiik. Wa fiik barakallah. Baik. Mungkin pertanyaan seperti ini lebih cocok ditanyakan kepada emang ahli muamalat kontemporer ya. Namun Anda coba jawab berdasarkan yang Anda pahami. Jadi seorang melakukan tadi pinjol, dan pinjol itu notabene-nya pasti muamalah ribawiyah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan para ulama kita menyebutkan hanya ada satu dosa yang Allah Subhanahu wa taala sendiri mengajak berperang pada pelakunya, yaitu dosa riba. Ya, Allah katakan fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika seandainya kalian tidak mau meninggalkan riba, maka umumkanlah peperangan antara pelaku riba ya dengan Allah dan Rasulnya. Jadi Allah ngajak perang pelaku riba itu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu wa ya'id kulluhum sawa. Allah melaknat orang yang makan harta riba, kemudian orang yang memberikan harta riba tersebut, orang yang menjadi penulisnya, ya, sekretarisnya maupun menjadi saksinya, dan semua mereka sama. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan la yadkhulul jannah kullu nahbin nabata min suhtin wa kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta riba, dan daging yang tumbuh daripada harta riba, neraka jauh lebih pantas untuknya. Namun ketika itu sudah terjadi misalkan, tentunya harus diselesaikan, jika tidak nanti akan menjadi permasalahan. Misalkan dia sudah berutang di pinjol tadi, tentunya harus dilunasi, jika tidak mungkin nanti akan berlipat ganda dan seterusnya. Ya. Maka ternyata akunnya rusak. Bagaimana caranya? Maka mungkin harus datang ke tempat yang menyediakan jasa tersebut. Bagaimana solusinya? Itu solusi dari mereka. Namun tentunya itu harus diselesaikan meskipun tentunya kita katakan riba tadi. Kenapa? Karena jika tidak diselesaikan nanti mudarat terhadap dirinya lebih besar, mudarat terhadap hartanya. Misalnya bisa jadi hutangnya malah berlipat ganda. Ya, maka untuk solusinya itu kembali kepada bagaimana sistem pinjol itu dilaksanakan. Tanyakan kepada adminnya dan seterusnya. Namun, Ana mungkin hanya bisa membahas tentang bagaimana hukum riba. Maka hendaknya dia bertaubat dan jangan mengulanginya kembali. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan peringatan kepadanya ketika dia mulai atau sudah terus-menerus dalam pinjol itu, Allah mengujinya dengan akunnya misalkan rusak dan seterusnya, supaya dia tidak kembali kepada hal tersebut. Namun banyak orang-orang yang merasa apa yang Allah berikan kepadanya dalam bentuk ujian itu hanyalah hal yang sepele, itu bukan tanda dari Allah Subhanahu wa taala, namun memang begitu jadinya. Kita banyak memperhatikan misalkan dalam kisah Firaun ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan 7 ayat kepadanya, ya, kodok dan seterusnya, ya, diberikan angin topan, ya, belalang, darah dan seterusnya. Dia ketika itu bertobat, ya, meminta kepada Musa agar Allah mengangkat hal tersebut. Namun ketika Allah mengangkatnya, dia kembali kepada kesyirikan dan kekufurannya. Maka pada hal-hal seperti ini kita harus perhatikan, mungkin Allah sedang memberikan ujian atau peringatan kepada kita agar meninggalkan hal tersebut. Namun bagaimana solusinya? Anda katakan tadi, ya kembali kepada sistem dalam pinjol tersebut, dan Anda yang tentunya tidak tahu, ya. Datang kepada adminnya atau kepada markas yang menjadi base camp daripada pinjol tersebut, menanyakan solusinya bagaimana. Allah taala alam wa ahkam. Baik. Syukran, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Baik, masih ada waktu 2 menit lagi bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, silakan ikhwah yang ingin bertanya. Karena kita lanjutkan pun tanggung sepertinya, ya. Iya, betul. Betul ya Ustaz. Uridu an as'alu minkum. Tafadhal, tafadhal. Ini pada era-era ini itu untuk mencari kerja itu sulit Ustaz. Cuma masalahnya ketika kita mencari lowongan kerja yang terus muncul itu adalah notabene koperasi. Dan kebanyakan ada yang berjudul koperasi syariah atau BMT. Itu kita mendapatkan kesulitan. Bagaimana caranya kita mendapatkan pekerjaan dengan layak walaupun kita tidak mengambil dengan pekerjaan koperasi tersebut. Baik.
bagaimana mendapatkan pekerjaan yang halal ya di zaman yang seperti ini. Bahkan mungkin ada beberapa yang mengatakan zaman sekarang ini jangankan mendapatkan harta, ikhwati fillah azakumullah jami'an. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah adalah Razak. Allah lah yang pemberi rizki, Allah lah yang menurunkan rizki dari langit. Ya, ini pembahasan tentang akidah sebenarnya ya. Bagaimana seseorang bisa yakin bahwasanya dengan melaksanakan perintah Allah, hidupnya akan bahagia, Allah akan menjamin semuanya. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Hal pertama yang harus kita pahami bahwasanya Allah menciptakan kita ialah untuk diuji. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kita dalam kehidupan dunia ini, Allah ingin memberikan kepada kita ujian. Allah ingin melihat siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya. Maka ujian tentunya bukanlah sesuatu yang kita harapkan. Terkadang kita mengharapkan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dalam soal ujian kita, namun tentunya guru kita telah memahami tentang kondisi kita. Ada murid-murid yang telah melewati beberapa pelajaran dan dia cerdas, maka pertanyaannya tentunya akan beda dengan pertanyaan yang dilontarkan kepada murid-murid yang baru belajar. Maka Rasulullah menyebutkan kepada kita, iman seorang hamba itu apabila dia kuat, ya, maka Allah akan tambahkan musibahnya. Dan apabila imannya lemah, Allah akan ringankan musibahnya. Ya, maka dalam hadis yang Rasulullah menyebutkan para nabi merupakan orang yang paling keras cobaannya. Karena makin tinggi pohon itu, makin tinggi angin yang menimpanya. Maka ketika ujian seperti ini kita dapatkan, maka yakinlah dunia ini memang penjara bagi orang mukmin. Dan tugas kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Allah merintahkan kita mencari rezeki yang halal, menjauhi rezeki-rezeki yang haram, maka kita laksanakan. Berat, memang berat, tapi begitulah caranya jika memang seandainya kita mukmin sejati. Sehingga seorang mukmin itu harus paham bahwasanya rizkinya pasti akan dia dapatkan sebagaimana kematian yang akan mendapatinya. Kita selalu meyakini dalam pemahaman kita bahwasanya kematian itu akan mendatangi kita bagaimanapun keadaan kita. Maka Allah mengatakan walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kalian berada di belakang benteng-benteng yang kokoh, kematian, ajal akan menjemput kita meskipun kita bersembunyi di belakang benteng yang kokoh. Maka dalam hadis ya yang masyhur, Rasulullah mengatakan ketika umur anak Adam itu 4 bulan dalam kandungan ibunya atau 3 bulan afwan, ya, maka Allah tiupkan kepadanya ruh, ya, Allah tuliskan kepadanya beberapa hal. Allah tuliskan ya ajalnya, rizkinya, syaqiyun aw sa'id, apakah dia masuk surga maupun dia masuk neraka. Maka jika seandainya ajal telah ditulis, maka rizki pun telah ditulis juga. Artinya jika seandainya kita meyakini ajal kita akan mendatangi kita meskipun kita sembunyi di belakang benteng yang kokoh, meskipun kita lari, meskipun kita sembunyi, ajal tetap akan datang, maka rizki kita juga akan mendatangi kita meskipun kita lari, meskipun kita bersembunyi, meskipun kita kabur dari rizki tersebut. Ya, makanya Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Tidaklah ada makhluk melata di atas muka bumi melainkan Allah telah menjamin rezekinya. Allah tahu tempat dia bekerja, tempat dia beraktivitas, dan tempat dia kembali. Artinya, jika seandainya dia beraktivitas di situ, Allah akan kirimkan rezekinya ke situ. Jika seandainya dia kembali ke rumahnya, Allah akan kirimkan rezeki ke rumahnya ke mana dia. Itu rezekinya. Sehingga disebutkan dalam tafsir At-Tabari berkaitan dengan ini, ditanyakan tentang Abu Zaid, disebutkan ya. Siapa itu Abu Zaid? Allah Ta'ala. Namun disebutkan Abu Usaid, Abu Usaid disebutkan dalam tafsir ini, diceritakan ketika beliau ingin melakukan perjalanan, ingin merantau, pindah kampung. Maka beliau ditanyakan kepada beliau, ada orang yang berkata, ya Abu Usaid, wa ma alladhi yut'imuk? Jika seandainya engkau pergi dari sini, kamu bakal kerja apa? Nanti kamu makannya dari mana? Maka beliau mengatakan, Allahu Akbar.
beliau terheran-heran bagaimana pertanyaan seperti ini bisa muncul di seorang mukmin. Ya, katanya, ya, apakah Allah afalladzi razaqa kilaban yansa aba asid? Apakah Allah yang telah memberikan rizki kepada anjing? Afwan, semoga Allah memberikan kepada kita kemuliaan. Beliau mengatakan, apakah Allah yang telah memberikan rizki kepada anjing, lantas Allah lupa kepada Abu Usaid? Begitulah iman seorang mukmin. Sehingga disebutkan kepada seorang tabi'in, ketika masa itu harga makanan naik, ya, harga makanan naik. Maka datang orang-orang mengatakan, ya Syekh, irtafa'atil as'ar. Harga-harga barang sudah naik. Ini inflasi kita, harga duit tidak ada lagi, barang-barang naik semuanya. Maka beliau mengatakan, wallahi ma ubali. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli, kata beliau. Maka orang mengulangi kembali, datang lagi mengatakan, harga-harga barang sudah naik. Maka beliau mengatakan, wallahi ma ubali, demi Allah aku tidak peduli. Sampai 3 kali beliau mengatakan, wallahi ma ubali, demi Allah aku tidak peduli. Lau kana habbatu sya'ir bidinarin, wallahi ma ubali, alayya an a'budahu kama amarani, wa alayhi an yarzuqani kama wa'adani. Dia mengatakan, jika seandainya harga satu syair, satu biji gandum sekitar 1 dinar, 1 dinar untuk 4 gram emas, katakanlah misalkan harganya 5 juta, misalkan, satu biji beras harganya 5 juta, katanya, demi Allah aku tidak peduli. Tugasku hanyalah menyembah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan itulah perintah Allah kepadaku. Dan kewajiban bagi Allah memberikan rizki kepadaku sebagaimana Allah telah berjanji kepadaku bahwasanya aku akan diberikan rizki. Maka dari itu, dari sisi seorang mukmin yang bekerja tadi, hendaknya dia yakin bahwasanya tugasnya adalah berusaha semampu dia. Ya. Mencari cara-cara yang terbaik dan Allah telah menjamin rizkinya. Artinya, apa yang dia usahakan hari ini, ya, baik dengan cara halal maupun cara haram, Allah akan berikan hal yang sama kepadanya. Jika memang itu rizkinya, maka tinggal pilih mau jalan halal maupun jalan yang haram. Jangan mengira jika seandainya dia mengambil jalan haram, rizkinya akan lebih banyak. Seandainya dia mengambil jalan halal, rizkinya akan lebih sedikit. Tidak. Mau caranya halal maupun haram, jika itu rizkinya tetap akan Allah datangkan dengan cara yang sama. Maka tinggal pilih mau cara yang baik atau cara yang tidak baik. Makanya ikhwati fillah azakumullah jami'an, setiap Allah menyebutkan tentang ayat ibadah dalam Al-Quran, pasti di depannya Allah menyebutkan ayat tentang rizki. Ya, ibadah depannya pasti rizki. Ayat yang sangat masyhur yang kita dengar, ya, Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Apa ayat setelahnya? Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak ingin rizki daripada mereka dan aku tidak mengharapkan untuk diberikan makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq yang Maha pemberi rizki, yang sangat kuat. Artinya apa? Seluruh makhluk Allah mampu berikan rizki. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Allah katakan perintahkan keluargamu untuk salat. Perintahkan mereka salat. Ya. La nas'aluka rizqa. Ya, perintahkan keluargamu salat wastabir 'alaiha, dan sabarlah di atas perintah tersebut. Terus-menerus ajak keluargamu salat, dakwah. Ya. La nas'aluka rizqa. Kami tidak minta rizki kepadamu. Nahnu narzuquk, kamilah yang memberikan rizki kepada kalian, kata Allah. Semuanya seperti itu. Maka dalam poin pertama, seorang hamba tadi, mukmin tadi, hendaknya dia meyakini bahwasanya Allah lah yang Maha memberikan rizki. Tugas yang berusaha. Jika memang rizkinya Allah akan datangkan min haitsu la yahtasib, dari jalan-jalan yang tidak pernah dia sangka. Ya. Dari sisi kedua, misalkan jika seandainya kita sebagai orang yang memiliki kekuatan, ya, sebagai pemerintah, maka sebagai pemerintah tentunya harus berusaha menyediakan, ya, lowongan-lowongan pekerjaan yang halal bagi rakyatnya. Ya, bukan berarti dia mengatakan ya sudah itu urusan kalian cari rezeki tidak. Sebagai seorang yang berusaha, kita berpemahaman demikian. Sebagai seorang yang memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, maka hendaknya kita berusaha untuk memberikan cara terbaik, pekerjaan terbaik kepada rakyat kita yang memudahkan urusan-urusan mereka dalam urusan keuangan mereka. Karena kulukum ra'in, setiap pemerintah, setiap kalian ialah pemimpin, kata Allah, kata Rasulullah SAW, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin akan ditanyakan tentang kepemimpinannya.
Ya, bahkan Rasulullah menyebutkan, man waliya amran min amri ummati fasyaqqa alaihim fasyaqqa anhu ya Rabb. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa yang me, me- memimpin suatu urusan, yang mengurus suatu urusan di antara urusan umatku, kemudian mereka menyusahkan urusan umatku, fasyuqqa anhu. Maka susahkanlah urusannya ya Allah. Ya, barang siapa yang mengurus urusan umatku, kemudian dia mudahkan urusan umatku, maka mudahkanlah urusannya. Maka sini dua sisi, ikhwati fillah azakumullah jami'an. Sebagai seseorang yang berusaha bekerja mencari rezeki yang halal, maka meyakini bahwasanya Allah lah pemberi rezeki, dan cara hanyalah dengan melaksanakan perintah Allah, mencari cara-cara terbaik, mencari cara yang halal. Insya Allah Allah akan berikan rezeki kepada kita. Dan sebagai penyedia, ya, orang yang memiliki kekuasaan, maka hendaknya kita memperhatikan bagaimana lowongan pekerjaan yang ada, ya, apakah itu cara terbaik, apakah memang halal ataupun haram. Jika memang itu haram, hendaknya ada kebijakan-kebijakan untuk melarang hal tersebut dan mendatangkan pekerjaan-pekerjaan yang halal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan dalam kehidupan kita. Walau anna alal qura amanu wattaqau lafattahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ya, jika seandainya penduduk bumi itu, penduduk negeri itu bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita hal tersebut. Allah taala alam wa ahkam. Mohon maaf ya, jawabannya agak panjang sedikit karena ini mungkin hal yang dirasakan oleh semua orang ya. Cari kerjaan halal susah, cari yang haram haram, bagaimana caranya? Ya, kehidupan kita memang seperti itu. Kehidupan dunia sangat sulit karena memang itu adalah ujian. Allah taala alam. Bisa dipahami atau karena kepanjangan ini kemana-mana? Yang bertanya bisa dipahami ya. Sip. Alhamdulillah. Nah, sudah sudah berlalu 1 jam lebih sedikit kajian yang kita lalui pada malam hari ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Ustaz dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin, dan semoga kita diberikan istiqomah dalam menuntut ilmu. Sip. Insya Allah kita akan bertemu kembali di minggu selanjutnya. Dan kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakallahu khairan. Hayakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk peserta yang ingin keluar, dipersilakan ya.